بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وإمامنا المجتبى نبينا محمد ابن عبد الله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kepada manusia kenikmatan sehingga kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita ujian demi ujian. Karena sejatinya kenikmatan dan ujian-ujian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Pribadi seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena orang-orang yang beriman itu tidak mengerjakan kecuali kebaikan. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Ketika dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Jikalau ditimpa oleh musibah, ada datang dari Allah Subhanahu wa taala ujian, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Walaysa dzalika illa limu'min. Dan hal itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Ya, ternyata memuji Allah Subhanahu wa taala itu tidak gampang. Ternyata bersabar itu tidak gampang. Yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersampaikan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malam ini ada yang berbeda dari majelisnya pemateri, yaitu kursinya lebih tinggi. Ya. Ini dalam hal ini saya memohon maaf, ya, kepada guru-guru kami, kepada orang-orang tua kami, ya, karena telah lancang, ya, duduk di atas, sedangkan orang-orang tua kami, guru-guru kami duduk di bawah. Tapi begitulah sejatinya majelis ilmu, ya. Karena apa? Orang yang mempunyai ilmu itu harus kita hormati, harus kita berikan kepadanya itu satu penghormatan, ya. Dan alhamdulillah Masjid Al-Badar
memberikan kepada saya kehormatan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan bagi masjid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan kepada jamaah di Masjid Al-Badar yang kita cintai ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang ini berbicara tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu maghrib, di waktu yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu maghrib, sebagaimana waktu asar yang waktunya itu sangat singkat, waktu maghrib ini ternyata juga adalah waktu sholat 5 waktu yang paling singkat. Karena sholat maghrib itu ditandai dengan terbenamnya matahari sehingga nampak asyafaqul ahmar, ya, mega merah yang ada di langit. Kemudian ketika mega merah itu sudah hilang, maka sudah berakhirlah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu sangat singkat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan atau mencontohkan satu sunnah kepada kita, bahwa di waktu maghrib ini kita harus menyegerakan atau kita hendaknya memperpendek bacaan-bacaan di waktu maghrib. Akan tetapi Rasulullah SAW sekali-kali beliau juga membaca surat yang panjang-panjang. Tapi kalau misalnya dibandingkan antara surat pendek atau surat yang panjang, maka Rasulullah SAW di waktu maghrib ini beliau itu sering membaca ayat-ayat yang pendek. Di antara surat-surat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat itu jumlahnya enggak sampai 50-an, ya, jadi sangat pendek. Kalau misalnya di mushaf kita, mushaf Madinah, cetakan Madinah itu cuma 1 halaman setengah. Jadi itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Terkadang Rasulullah SAW membaca surat At-Tur, ya. Tapi kalau misalnya ayat pilihan kita itu biasanya berkisar di antara 3 kul. Kul apa? Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Tapi jarang menggunakan kul yang keempat. Kira-kira surat apa yang ada kul yang lain? Kul ya ayyuhal kafirun. Ada 4 gitu. Jadi 4. Kul ya ayyuhal kafirun. Ada surat kul yang agak panjang, itu jarang dibaca. Surat Al-Jin. Surat Al-Jin dimulai juga dengan kul. Jadi kita biasanya di waktu maghrib itu sering membaca surat-surat yang pendek. Karena apa? Karena memang waktu maghrib itu adalah waktu yang singkat. Sehingga Rasulullah SAW tidak seperti di waktu-waktu yang lain. Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat subuh, biasanya beliau apa yang beliau lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang membaca Al-Qur'an, terkadang berzikir dengan zikir petang, terkadang Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an, terkadang Rasulullah SAW menyampaikan ilmu kepada para sahabat-sahabat beliau. Habis waktu zuhur, apa yang beliau lakukan? Biasanya beliau sering memberikan juga pencerahan ilmu kepada para sahabat. Di waktu asar, apa yang beliau lakukan? Sehabis waktu asar, biasanya beliau pulang ke rumah, menemui istri-istri beliau. Tapi terkadang juga beliau memenuhi panggilan dari para sahabat sesekali. Tapi beliau sering pulang ke rumah untuk bertemu dan bercengkrama dengan keluarga beliau. Tetapi di waktu maghrib, ketika masuk waktu maghrib, dan kita tahu bahwa waktu maghrib itu adalah waktu awal datangnya malam. Jadi ketika sudah datang waktu malam, itu Rasulullah SAW tidak ada lagi, ya, hubungannya dengan masyarakat. Artinya apa? Rasulullah SAW berkonsentrasi di rumah. Untuk apa? Untuk bercengkrama dengan keluarga beliau, untuk mendengar curhatan-curhatan dari istri beliau dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW
ketika sholat maghrib, habis sholat maghrib, beliau itu biasanya sholat sunatnya di rumah. Jadi habis sholat maghrib pulang, sholat sunnah 2 rakaat di rumah, kemudian beliau bercengkerama dengan istri, dan biasanya istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan makanan dan menghidangkan makanan di antara waktu maghrib dan isya. Di sini biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercengkerama. Dan kenapa makan di waktu ini? Karena memang waktu ini itu adalah waktu yang biasanya digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan. Karena memang dalam ilmu psikologi, salah satu kelemahan dari pria itu adalah kaum pria itu adalah kaum yang susah untuk menjadi pendengar yang baik. Wallahu a'lam apakah itu betul atau tidak. Tapi kenyataannya ya. Karena apa? Karena kaum lelaki itu ya sudah sibuk seharian di luar, ada yang menjadi pedagang, ada yang kerja di kantoran, ada yang kerja di sawah. Begitu dia sudah pulang, tinggal capeknya. Ketika sampai di rumah, dengar curhatan ini, sabun cucian habis, popok anak habis, kemudian uang makan bulan itu habis. Kita dengar beberapa problem-problem. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disitulah saatnya beliau untuk bercengkerama dengan istri-istri beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakan apa yang dihidangkan oleh istri beliau. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau bertanya kepada para istrinya, hal indakum syai', hal indakum syai', apakah kalian ada sedikit dari makanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak tanya, hari ini kita ada masak daging, ada masak ikan. Enggak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal indakum syai', apakah kalian ada sedikit dari makanan? Sedikit saja. Apa saja yang sedikit? Sebutir kurma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima. Sepotong dari roti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima. Bahkan hanya seteguk air, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana dalam hal makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yatakallaf fit ta'am. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlebih-lebihan dalam memilih makanan. Apa saja makanan yang halal, apa saja makanan yang thayyib, insyaallah akan dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan itu saja, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu maghrib ini atau setelah waktu maghrib, habis sholat berjamaah, beliau memanggil orang-orang yang fakir. Wahai orang-orang fakir, wahai sahabat-sahabatku yang tidak ada makanan pada hari ini, silahkan datang ke rumahku. Terkadang yang datang ada 3 orang, terkadang yang datang ada 7 orang, terkadang ada yang datang 10 orang. Mereka memakan makanan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para sahabatnya, man kana indahu ta'amus nain falyakhudh thalathan, wa man kana indahu ta'ama thalatha falyakhudh rabi'an. Kalau kalian ada makanan yang cukup untuk 2 orang, maka hendaklah yang makannya 3 orang. Makan cukup untuk 2 orang. Tapi kata Rasul, untuk kita lebih sederhana dalam makanan untuk 2 orang bisa kita makan untuk 3 orang. Makanan 3 orang bisa kita makan untuk 4 orang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabatnya untuk mengajak orang-orang fakir makan di rumah mereka masing-masing, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, hal indakum syai'. Terkadang Ummahatul Mukminin mengatakan ada sebutir kurma, seteguk air dan sebagainya. Terkadang Ummahatul Mukminin mengatakan enggak ada makanan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ada makanan ya sudah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak marah kepada Ummahatul Mukminin. Kalau enggak ada makanan enggak apa-apa. Hanya minum seteguk air, alhamdulillah. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika, beliau ketika tidak ada makanan, beliau duduk di dekat masjid.
Ketika duduk di dekat masjid, kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, ya, kenapa kamu duduk di sini? Saya ketika pulang ke rumah nggak ada makanan, ya, makanya saya duduk di sini." Akhirnya kata Abu Bakar, "Saya juga nggak ada makanan, sama-sama nggak ada makanan." Kata Umar lewat, ya, "Wahai Rasulullah dan wahai Abu Bakar, ngapain di sini?" Mereka mengatakan, "Saya tidak ada makanan, kami tidak ada makanan." Kata Umar, "Di rumahku ada makanan, ayo datang ke rumahku dan makan di rumah." Jadi para sahabat itu, ya, saling memperhatikan satu sama yang lainnya. Ya. Kita terkadang mengetahui, ya, kalau misalnya orang nggak ada makanan atau orang yang belum makan itu kan nampak dari raut wajahnya. Tapi terkadang ketika kita melihat ada sahabat kita yang kelaparan atau sahabat kita yang memerlukan bantuan, ya terkadang, ini takut diminta duitnya atau takut diminta bantuan, pergi, ya, lari dari kawan. Ini dari gaya-gayanya nih udah bulan tua ini. Ya, ini udah tanggal 28, tanggal 29. Ini gaya-gaya bulan tua nih. Saya takut ini pandangannya pandangan mau minta utang nih. Akhirnya lari, pergi. Ya. Tapi para sahabat enggak, ketika melihat sahabat yang lainnya itu merasa butuh, merasa lapar dan sebagainya, mereka adalah orang yang paling terdepan membantu sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini yang mungkin harus kita tiru dan harus kita pelajari bagaimana cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau makannya itu beliau lebih memilih untuk makan secara lesehan. Makan secara lesehan. Yaitu beliau biasanya menaruh sufrah. Sufrah itu seperti tempat makan yang tipis, yang biasanya diletakkan di atas lantai, dan di atas sufrah itu atau di atas tempat yang tipis itu biasanya Rasulullah SAW meletakkan makanan. Karena apa? Ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tentang Rasulullah SAW tidak terlalu mencintai dunia. Padahal Rasulullah SAW dia dihadiahi misalnya piring oleh Kaisar Romawi. Pernah Rasulullah SAW pernah dihadiahi piring dan bejana dari Raja Iskandaria, Raja Alexandria. Pernah Rasulullah pernah dikasih piring yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, yang dikasih oleh Raja Habasyah. Pernah. Tetapi Rasulullah SAW biasanya jarang sekali memakan di tempat-tempat yang mewah. Untuk apa? Menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Lagi pula ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin bahwa tidak boleh kita memakan makanan bagi laki-laki di piring yang terbuat dari emas. Yang terbuat dari emas. Jadi Rasulullah SAW lebih memilih makan, ya, di tempat yang tipis, dan jarang sekali, bahkan tidak pernah Rasulullah SAW makan di atas meja makan. Karena apa? Karena orang yang memakan di meja makan biasanya adalah raja-raja. Kenapa mereka memakan di tempat yang tinggi? Ya, untuk membedakan antara kasta raja dengan kasta budak. Yang budak, kaum budak makan di bawah, kaum raja makan di atas. Itu ketika itu seperti itu. Tapi sekarang ini kita melihat bahwa itu bukan yang membedakan antara orang yang sombong dan orang yang tawadhu. Walaupun demikian, ya, maka tidak ada salahnya sekali-kali kita itu makannya melantai, kita makannya itu lesehan. Sebagaimana Rasulullah SAW untuk menunjukkan ketawaduan kita, untuk menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat menakjubkan dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah mencela makanan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau melihat makanan, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina makanan.
Tidak pernah mengatakan ini makanan tidak enak atau ini makanan misalnya tidak berguna atau makanan ini adalah makanan orang miskin dan sebagainya. Rasulullah tidak pernah menghina makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan makanan itu, maka Rasul akan memakannya. Fa in karihahu tarakahu. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan makanan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak berkomentar. Ya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Khalid ibn Walid makan dhab. Ya, pernah dengar dhab? Ya, dhab itu adalah hewan yang bentuknya seperti biawak, tapi bukan biawak. Karena apa? Karena kalau biawak itu kalau dalam bahasa biologinya apa? Karnivora, ya, makan daging, pemakan daging. Kalau misalnya dhab itu adalah hewan yang disebut dengan herbivora. Dia itu makan tumbuh-tumbuhan. Dan biasanya dhab itu tinggalnya di lubang, yang tinggalnya di gurun pasir. Jadi para ulama mengatakan bahwa dhab halal, sedangkan biawak haram. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Khalid bin Walid makan dhab, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak berkomentar. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Dan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihidangkan cuka. Pernah bayangkan, ya, makan makanan yang dihidangkan cuka. Misalnya makanannya ketika itu misalnya apa? Daging dengan cuka atau roti gandum dengan cuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghina cuka. Bahkan Rasul mengatakan ni'mal idam al-khal. Sebaik-baiknya kawannya makanan atau sebaik-baiknya lauk pauk itu adalah cuka. Padahal cuka itu apa? Cuka itu kan kalau misalnya dari sisi medis itu kan berbahaya. Orang yang suka makan cuka itu gimana? Orang yang suka makan cuka itu lambungnya itu terkikis. Orang yang suka makan cuka itu giginya itu gampang keropos. Tapi Rasulullah SAW tidak menghina cuka. Beliau tidak mengatakan cuka itu gini enggak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ni'mal ida al-khal. Sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka. Rasul tidak pernah menghina makanan, bahkan memuji makanan-makanan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, biasanya yang beredar di tengah kita itu apa? Kalau misalnya kita makan, lebih baik diam, gitu ya. Kita sering mengatakan, misalnya ada anak-anak yang ngomong atau misalnya ada orang yang ngomong, kita mengatakan dilarang ngomong ketika makan. Padahal sunnahnya itu adalah ketika makan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 3 hal yang berhubungan dengan komunikasi. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka bercanda di waktu makan, bercanda dengan para sahabatnya, ya, bergurau dengan para sahabatnya di waktu makan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya beliau tidak bergurau kecuali bergurau dengan kebenaran. Inilah uda'ibu illal haq. Inilah aqulu illal haq. Sesungguhnya aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Jadi Rasulullah di situ bergurau dengan para sahabatnya, kemudian bertanya tentang keadaannya. Kalau misalnya dilihat dari wajahnya itu misalnya kayak kurang bersemangat, kenapa kurang bersemangat? Jadi Rasul suka berbicara, suka berkomunikasi ketika makan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengajarkan adab di waktu makan. Kenapa di waktu makan? Karena di waktu makan itu adalah waktu yang biasanya orang-orang itu senang. Ada nggak orang yang ketika makan nggak senang? Apalagi yang ditawarkan ketika itu makanan-makanan yang lezat. Biasanya orang ketika makan itu senang. Jadi Rasulullah SAW di antara uslub beliau, di antara cara beliau adalah beliau memberikan nasihat ketika orang dalam keadaan senang. Dan salah satu keadaan senang itu adalah ketika dalam keadaan makan. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan nasihat ketika makan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat ketika sedang melakukan perjalanan. Ketika jalan itu kan kita senang, ya, ketika jalan kita senang, kita bahagia. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Ibnu Abbas. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Mu'adz bin Jabal, dan itu dalam keadaan istilah sekarang traveling, dalam keadaan bersafar. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sering mengajarkan adab ketika makan. Di antara contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah ini adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Abu Salamah? Abu Salamah ini adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam pertama kali, salah satu sahabat yang masuk Islam pertama kali di Mekah. Jadi Abu Salamah ini minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dan beliau itu pernah hijrah 2 kali ke Habasyah. Kemudian beliau hijrah juga ke Madinah, dan akhirnya beliau wafat dan syahid di Madinah. Ketika Abu Salamah wafat, beberapa saat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini bawa 3 anak. Nah, Ummu Salamah sendiri mengatakan, ya, beliau mengatakan pada Rasulullah, sebenarnya saya malu untuk menerima pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beberapa hal. Yang pertama, kata Ummu Salamah, karena saya itu adalah wanita yang sudah tua. Yang kedua, karena anak saya banyak. Padahal realitanya adalah umur Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru 30 tahun. Tapi begitulah biasanya psikologi seorang wanita, dia merasa 30 tahun itu sudah tua. Khususnya di waktu itu, kata Ummu Salamah, saya sudah tua, padahal umurnya baru 30 tahun. Kemudian yang kedua, saya banyak anak. Padahal anak beliau cuma 3 orang. Ya. Kenapa? Karena beliau beranggapan bahwa Aisyah ketika itu belum punya anak. Ya. Kemudian dari Hafsah juga tidak punya anak dan sebagainya. Jadi beliau mengatakan, saya ini adalah orang yang sudah tua dan orang yang banyak anak. Di antara anak beliau itu adalah Umar, namanya Umar. Jadi Umar, namanya anak kecil. Anak kecil itu kan kalau makan itu kan tidak beraturan. Kalau ada anak kecil yang makan beraturan, ya, itu anak kecil yang istimewa. Tapi sebagian besar anak kecil, atau mungkin mayoritas anak kecil itu, kalau makan itu pasti berantakan. Ya. Apalagi ketika itu umurnya Umar di bawah 10 tahun. Jadi Umar ketika itu makan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu tidak sendirian. Rasul itu makan bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri beliau, bersama dengan anak angkat beliau, bersama dengan anak beliau. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan satu tempat sendirian. Pasti beliau makan bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, atau makan dengan keluarga-keluarganya. Di antaranya adalah Umar bin Abi Salamah. Bayangkan, ketika Umar bin Abi Salamah makan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Abi Salamah itu main-main dia di piring dia. Kadang gandumnya digeser ke kanan, kadang gandumnya digeser ke kiri, kemudian dagingnya digeser-geser dan sebagainya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melihat. Fenomena ini Rasul hanya melihat. Dan Masya Allah, tidak ada sedikit pun kalimat celaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita melihat, ya, sebahagian besar orang tua, dan ini biasanya adalah orang-orang tua yang muda, nggak sabar dengan anaknya. Lihat anaknya misalnya piringnya misalnya terbang ke sana, kemudian makanannya ke sana kemari. Biasanya ada sebagian orang tua itu yang nggak sabar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan, ini dicatat oleh Umar bin Abi Salamah, tidak ada satupun kalimat celaan, tidak ada satupun kalimat kemarahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Umar itu sudah main-main, ya, sudah menyebar, istilahnya tidak makan dengan teratur.
Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat fenomena itu, Rasul hanya memberikan 3 wejangan. 3 wejangan saja. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulamu, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku. Samillah, hendaklah kamu membaca dengan nama Allah, memulai dengan membaca nama Allah, yaitu bismillah. Makanya di antara sunnahnya kalau kita makan itu membaca bismillah. Yang kedua, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan piringmu. Jangan makan ke sana, jangan yang nasinya di sini atau makanannya di sini berpindah-pindah tangannya, tapi wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah, famazalat tilka ti'mati ba'du. Semenjak peristiwa itu, maka begitulah saya memakan, cara saya memakan setelah peristiwa itu sampai saya sudah besar, begitulah cara makan saya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi di masa kecilnya Umar bin Abi Salamah memberikan efek yang sangat luar biasa kepada anak itu. Apa yang bisa kita lihat ketika Umar bin Abi Salamah sudah dewasa, kemudian dia melihat anak kecil bermain-main dengan makanannya, apakah beliau marah? Enggak marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu enggak marah. Ya. Ada istilahnya, istilah orang-orang psikologi itu atau orang-orang parenting itu istilahnya apa? Inner child. Inner child itu artinya seseorang itu berperilaku karena ada rekam jejak di masa yang lalu. Kalau ketika dulu dia sering dimarahi oleh ayahnya, atau mungkin sering dihina dengan kata-kata binatang dan sebagainya, nanti ketika dia sudah besar, dia memperlakukan anaknya seperti itu. Atau mungkin ketika dia masih kecil, dia itu ditelantarkan oleh ayahnya, kemudian dia tidak diperhatikan oleh ayahnya, biasanya nanti ketika dia sudah besar, dia itu biasanya kalau dia itu tidak berubah dan dia tidak belajar, dia tidak ikut pengajian, dia tidak belajar ilmu, biasanya ketika dia sudah besar, dulu juga ayah saya meninggalkan saya, sekarang saya akan meninggalkan anak saya. Itu biasanya inner child. Jadi inner child yang terbentuk dari dirinya Umar bin Abi Salamah itu apa? Yaitu karena Rasulullah SAW enggak marah kepada Umar bin Abi Salamah, makanya Umar bin Abi Salamah ketika beliau dikaruniai anak, beliau juga enggak marah kepada anaknya. Ya. Tapi kalau misalnya kita ketika waktu kecil, kita makan, kemudian kita dimarahi oleh ibu kita atau dimarahi oleh ayah kita, biasanya kalau kita nggak belajar atau kita nggak ikut pengajian atau kita tidak bertanya kepada ustadz, tidak bertanya kepada kiai, tidak bertanya kepada tengku, tidak bertanya kepada ulama tentang bagaimana cara mendidik seorang anak, biasanya nanti ketika dia sudah besar, dia marahi anaknya, dia maki anaknya, dia caci anaknya, bahkan dia pukul anaknya, dan sebagainya. Ini perhatikan bagaimana siklus tarbiyah atau siklus pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengajarkan adab dan Rasul tidak marah. Dan masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar dari kisah Fir'aun. Fir'aun ini, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, tidak ada manusia yang lebih kufur dari Fir'aun. Tidak ada satupun manusia yang lebih kufur dari Fir'aun. Coba lihat dalam sejarah, bahkan Namrud, atau misalnya ada raja-raja yang lain, tidak ada raja atau pemimpin sekufur Fir'aun. Tetapi ini bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya? Allah enggak mengatakan tumbuk dia, pukul dia, bunuh dia, serang dia, enggak.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyina. Maka hendaklah kalian berdua berkata kepadanya dengan apa? Qawlan layyina, dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar. Mudah-mudahan dia itu bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, au yakhsha, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ini satu manhaj atau satu uslub dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menghadapi orang Jawa bisa bilang ngeyel, orang yang sudah yang majnun, yang sudah gila ini. Ini cara menghadapinya itu bukan dengan kita serang, tapi cara menghadapinya dengan kata-kata yang lembut. Dan ternyata para ahli pendidikan anak mengatakan, anak kita itu tentunya tidak sejahat Firaun, betul nggak? Anak kita itu tidak sebandel Firaun, betul nggak? Anak kita itu tidak senakal Firaun, itu betul nggak? Kalau kita dengan Fir'aun, Nabi Musa dengan Fir'aun itu disuruh untuk berkata dengan perkataan yang lembut, maka anak kita itu yang kita anggap bandel. Karena bagi kita tentunya kaum muslimin tidak ada istilah anak bandel. Anak bandel itu biasanya itu karena, mohon maaf, itu sebagian besar pengaruhnya itu karena disebabkan oleh orang tua. Ini terus terang. Ini bukan saya katakan, tapi yang mengatakan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan kalau seandainya anak itu rusak, maka anak itu rusak gara-gara apa? Gara-gara kedua orang tua. Itu kata Ibnu Qayyim, bukan saya. Nanti silahkan baca dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ada terjemahannya. Tapi saya lupa apa nama terjemahannya. Tuhfatul Maudud, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya anak, bi Ahkamil Maulud, tentang hukum-hukum seorang anak lahir. Beliau mengatakan kalau seandainya anak itu bandel, anak itu nakal, itu karena pengaruh dari ayahnya. Saya sebutkan satu contoh saja ya, banyak contohnya. Beliau mengatakan ada 3 indikasi, tapi saya sebutkan satu saja supaya kita jangan nanti mengatakan saya mengajarkan ilmu yang sesat. Misalnya apa? Seorang ayah itu menganggap dia itu sudah menjadi ayah yang baik ketika dia itu memberikan apa saja yang diminta oleh anaknya. Ya, minta gadget, kasih. Ya, minta game, dikasih. Ya, download ini, dikasih. Ternyata dengan anak itu kecanduan game, anak itu kecanduan main gadget, maka dia akan berubah menjadi anak yang tidak lagi penurut. Siapa yang kasih? Kalau misalnya anak sudah kecanduan, anak di umur 7 tahun disuruh sholat, nggak mau sholat, siapa yang perlu disalahkan? Yang kasih game, yang kasih gadget, yang kasih game online, itu yang disalahkan. Siapa yang disalahkan? Ya, kita sendiri yang memberikannya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu indikasi seorang ayah itu merusak fitrah seorang anak itu adalah ketika apa? Ketika seorang ayah itu memberikan apa saja yang dimaui oleh anaknya. Anaknya mau ini. Betul, kita misalnya ketika anak itu mau makan, kita kasih makan. Tapi kalau misalnya kita kasih semuanya tanpa kita filter, maka itu merupakan kesalahan dalam mendidik anak. Ala kulli hal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Bahkan sekarang ini ada satu cara. Ini cara ini mungkin cara yang aneh. Tapi ini masuk akal karena panduannya tadi dalam Al-Qur'an, kisah Fir'aun dan kisah Nabi Musa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Fir'aun. Ini tentunya kalau misalnya sudah jadi kakek-kakek itu bisa dipraktikkan ke cucunya. Orang yang masih punya anak bisa dipraktikkan kepada anaknya. Ketika kita melihat anak bandel, anak nakal, ternyata caranya itu adalah seperti ini. Enggak kita bilang, kamu bandel, kamu ini enggak. Tapi kita panggil, kemudian kita duduk dengan dia dan kita bisikkan dengan lembut, dengan qaulan layyin, dengan perkataan yang lembut. Anakku tersayang, kamu itu adalah anak yang soleh. Jangan kamu lakukan seperti itu, karena perilaku seperti ini bukanlah perilaku orang-orang yang soleh. Dengar Abi,
dengar ayah, dengar abah, dengar abun, dengar. Dan lakukan itu setiap kali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan cara-cara yang lembut seperti itu, yakinlah anak itu insya Allah akan berubah. Tapi butuh proses. Jangan nanti kita bisikan sekali, kita bilang, ini caranya kok aneh. Ya. Anda baru sekali, 2 kali, belum bisa. Berkali-kali. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Itu caranya. Itu cara aneh. Iya, memang cara itu seperti aneh. Tapi itu panduannya siapa? Panduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun saja, ya, itu dibisikan kata-kata yang apa? Yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi karena memang sudah ditetapkan takdirnya Fir'aun, sehingga Fir'aun itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dicek dalam surat Yunus, di akhir-akhir surat Yunus. Fir'aun itu sebenarnya beliau itu sudah sangat mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat iktikat beliau pada Allah itu sudah ada. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kita sudah tahu dalam surat Dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian di depan Nabi Musa ada laut, di belakang Nabi Musa ada pasukan Fir'aun. Disinilah Nabi Musa tidak menggunakan logika. Beliau menggunakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabatnya mengatakan kita pasti akan ditangkap oleh pasukan Fir'aun, maka Nabi Musa mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Allah memerintahkan untuk memukul. Memukul saja, bukan dengan pukulan yang kuat. Pukul saja walaupun dengan pukulan yang ringan. Pukullah laut, maka akan terbelah laut itu sehingga Nabi Musa bisa lewat, sedangkan Fir'aun mengejar, ya. Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya itu sudah sampai ke seberang dan Fir'aun mengejar, ternyata, ya, Allah Subhanahu wa taala mempersatukan lagi antara laut yang terbelah tadi sehingga Fir'aun dan bala tentaranya itu hancur. Dalam surat Yunus, ya, ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, ya, sudah diambang tenggelam, Fir'aun mengatakan apa? La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku bersaksi, ya, kepada Allah yang diimani oleh Bani Israel. Siapakah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel? Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang lebih singkatnya adalah la ilaha illallah. Hampir mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena memang Fir'aun itu sudah tercatat sebagai orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun wafat atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya apa? Dakwahnya Nabi Musa itu sebenarnya sudah ada memberikan hasil. Tapi karena memang hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi kita, maka kita, ya, hanya menerima itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu sebenarnya Firaun itu sudah apa? Sudah hampir percaya, ya. Tingkat keimanannya itu hampir sudah lebih 50%, sudah hampir 50%. Tapi memang hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, mematikan Firaun dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Beliau terkadang bersanda menanyakan tentang keadaan sahabat-sahabatnya atau keluarganya. Yang kedua, beliau mengajarkan adab, dan yang ketiga, beliau senantiasa memberikan ilmu di waktu makan. Karena waktu makan itu sebagaimana saya katakan tadi adalah waktu biasanya di mana orang-orang dalam keadaan senang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan ini pada
pekan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.